Kak Bimo, halo teman-teman semua. Jadi di sini saya akan coba memaparkan hasil evaluasi dari marketing campaign yang saya pilih ini adalah brand Wardah, yaitu adalah teruskan langkah baikmu, a good journey of goodness and collaboration. Dengan saya Dia Fatia Rahma dari program studi manajemen kelas karyawan Universitas Bakri. Nah, overview dari pemaparan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada tinjauan program, analisa dan penilaian kinerja, kemudian ada pendekatan alternatif, kesimpulan, dan ada referensinya. Baik, pendahuluan. Kita mesti tahu dulu nih profil perusahaan itu seperti apa. Nah, Wardah sendiri merupakan salah satu merek kosmetik terkemuka di Indonesia yang dikenal memang sebagai pelopor kosmetik halal. Ya, sejak awal berdirinya, Wardah telah menempatkan nilai-nilai etika, inovasi, dan keberlanjutan sebagai inti dari strategi bisnisnya. Kemudian apa sih yang melatar belakangi gitu kan? Yang pertama adalah pentingnya inovasi pemasaran di era industri kosmetik. Kemudian yang kedua adalah peningkatan fokus konsumen terhadap keberlanjutan. Nah, research problem atau permasalahan utama kita tuh apa sih gitu kan dalam hal ini? Yaitu adalah bagaimana sih Wardah mampu mengoptimalkan elemen-elemen utama dalam kampanye atau campaign ini untuk mencapai tujuan perusahaan pastinya. Nah, tinjauan profil atau profil company sendiri adalah uh, program ini adalah teruskan langkah baikmu, a journey of goodness dan collaboration, di mana ini berlaku dari Januari sampai Juni 2024 lalu, di mana platform yang kita gunakan adalah Instagram, kemudian TikTok, Twitter atau X, dan berserta YouTube. Kemudian hashtag yang digunakan adalah hashtag teruskan langkah baikmu. Kemudian strategi utama yang kita lakukan adalah dengan mengkolaborasi dengan beberapa influencer dan komunitas lokal. Kemudian dari target pasarnya itu seperti apa sih gitu kan? Kita menargetkan pasar utama kepada kaum Gen Z dari usia 18 sampai 25 tahun. Kemudian ada kaum milenial yaitu dari usia 26 sampai 35 tahun yang memiliki karakteristik peduli akan keberlanjutan, aktif di media sosial dan gemar mencoba tren baru khususnya untuk tren make up ya. Kemudian strategi yang kita gunakan adalah berupa konten visual yang relevan, kemudian pesan kampanye tentang gaya hidup, serta keberlanjutan. Nah, media sosial ini kita gunakan yaitu dari Instagram, di mana sini kita menggunakan storytelling dan estetika visual. Kemudian ada dari TikTok, di mana di sini kita berisikan video-video challenge maupun video viral. Dan juga nggak lupa juga kita meng-guide YouTube sebagai video dokumentasi dan edukasi tentang skincare, make up gitu kan. Dan nggak juga kita menggunakan hashtag atau kita memviralkan hashtag-hashtag menggunakan media sosial Twitter atau X. Di sini kita juga bisa lihat nih matrix before dan after dari event champion. Di mana di sini kita bisa lihat dari Instagram itu tercapai kurang lebih di angka 7.000 lebih, 70.000 maksudnya. Kemudian dari TikTok nih kita juga bisa lihat bahwa memang di TikTok pesan positif atau engagement dari pengguna TikTok itu sendiri juga cukup tinggi ya. Oke, next. Nah, ini adalah analisa kuantitatif, di mana di sini saya menggunakan metode analisa dengan memperbandingkan data di sebelum dan sesudah adanya campaign ini. Bisa kita lihat bahwa sebelum adanya campaign, engagement rate khususnya untuk media sosial Instagram itu di angka 2,5%. Kemudian setelah kampanye ada penaikan nih 3,9%, di mana di sini juga terlihat dari peningkatan dari penjualan. Ya, penjualan produk itu dari 2 miliar menjadi 3,5 miliar, itu angka yang lumayan cukup fantastis ya. Kemudian dari jumlah followers Instagram juga menaik 300.000. Bisa kita lihat bahwa hasil dari kenaikan engagement rate ini menunjukkan adanya peningkatan interaksi antara merek konsumen hingga 56% selama periode kampanye berlangsung. Kemudian dari penjualan produk juga meningkat sebesar 75%, menunjukkan bahwa efektivitas kampanye ini memang dapat menarik konsumen untuk membeli, gitu ya. Nah, adapun dari hasil analisa kualitatif dengan kita menggunakan pengamatan utama
yaitu adalah dampak storytelling pada keterlibatan emosional konsumen, kemudian komentar-komentar positif tentang bagaimana sih keberlanjutan ini di media sosial gitu. Kemudian kelebihan program ini adalah bagaimana sih relevan konten dengan audiens target itu seperti apa. Kemudian di sini juga mendapatkan poin dari kekurangan program, yaitu adalah kurangnya segmentasi lebih spesifik pada kampanye ini. Karena kan dari awal sudah saya sebutkan ya, bahwa sini memang ada Gen Z, generasi Z, dan millennials. Di mana di sini kan kurang spesifik ya. Tapi di sini memang untuk memperluas target audiensnya. Gitu. Oke, di sini ada dua poin dari pendekatan alternatif yang dilakukan. Yang pertama adalah konsep pop-up store interaktif, di mana kita fokus untuk pengalaman langsung pada konsumen. Di sini kita juga diadakan storytelling, kemudian berundang untuk beberapa influence, kemudian kita mengedukasi program atau produk yang ramah lingkungan, produk yang halal, yang aman untuk kulit, gitu kan. Serta ada poin yang kedua, ini adalah aktivitas yang ditawarkan. Di sini juga ada aktivitas berupa workshop, workshop yang kita mengutamakan make up ramah lingkungan, khususnya bagi untuk produk Wardahnya sendiri. Kemudian kita mengadakan diskon eksklusif pada produk terbaru. Jadi di acara ini, Shaman ini juga kita membuka pameran, kita mempromosikan produk-produk yang terbaru dari Wardah khususnya. Tentu kita juga mengedukasi pastinya ke audiens atau konsumen-konsumen yang mampir ke booth-nya. Oke, lanjut. Di sini ada rincian proporsi nilai. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana sih pengalaman edukasi yang mendalam, kemudian aksesibilitas produk dan inovasi, kemudian keterlibatan langsung dengan konsumen, karena memang kita mengundang beberapa influence, serta ada komunitas juga, komunitas influence makeup gitu kan, mau mikro maupun makro. Kemudian ada kolaborasi dengan komunitas lokal. Ini biasanya untuk membangun engagement juga, menarik audiens atau masyarakat untuk yuk datang atau merapat ke campaign-nya gitu. Nah, di sini ada perkiraan tentang adanya pertumbuhan bisnis after campaign khususnya. Di sini kita bisa lihat dari matriks dan ada grafik yang sudah dibuat akan sosial media before dan after dari pop-up gitu kan, khususnya untuk Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok juga. Kemudian ada grafik tentang ROI conversion antara original dengan versus alternatif strategi, di mana memang kita lihat di sini ada penaikan yang cukup signifikan, di mana penjualan ini naik 30% di lokasi pop-up. Kemudian ada loyalitas konsumen meningkat juga, memang melalui keterlibatan langsung dari chat tersebut. Yang ketiga adalah kesadaran merek menyebar secara organik. Dengan adanya storytelling tadi dibawakan oleh influencer, dibawakan memang kita udah juga contohnya Dewi Sandra gitu kan sebagai bintang tamu dan brand ambasadornya Wardah. Di sini juga meningkatkan merek serta engagement dari uh, audiens atau konsumen yang datang mampir gitu. Oke, ini adalah conclusion atau kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa dalam menganalisis hasil riset dari program marketing campaign, teruskan langkah baikmu atau a journey of goodness dan collaboration yang diadakan dari Wardah. Memang secara kuantitatif program ini sukses meningkatkan engagement media sosial, kemudian jumlah pengikut, serta penggunaan hashtag secara signifikan, serta juga ada peningkatan dari segi dari kualitatif nih, kan, bahwa campaign ini berhasil memanfaatkan storytelling yang kuat tentang bagaimana berkeberlanjutan serta kolaborasi didukung dengan influencer, kemudian ada estetika visual yang menarik bagi Gen Z maupun millennials, maka dapat disimpulkan bahwa strategi alternatif yang berupa gerai pop-up interaksi ini memang berfokus pada edukasi, kemudian ada kolaborasi yang diproyekkan di mana mampu meningkatkan koneksi emosional, kemudian kesadaran merek, serta ROI yang memang lebih tinggi dibandingkan strategi sebelumnya. Dan terakhir, ini adalah harapan pendekatan dari alternatif, di mana harapannya adalah tentunya dapat meningkatkan penjualan dari Wardahnya, kemudian ada membangun loyalitas merek terhadap konsumen maupun konsumen baru maupun yang sudah loyal. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih harapannya dapat menumbuhkan kesadaran akan keberlanjutan merek,
Kemudian yang terakhir adalah mengoptimalkan jejak, jejak digital atau media sosial. Baik, sekian pemaparan dari saya. Eh, Terima kasih.